teman-teman kelas 12 2. Saya harap teman-teman mengisi data berat badan dan kumpulkan kepada saya. Terima kasih. Ukuran berat badan kelas 12 MIA 2 sebagai berikut. Abigail 55 kg, Angelina 47 kg, Daniel 68 kg, Adi 55 kg, Dedi 64 kg, Dito 57 kg, Desnita 45 kg, Ebenezer 53 kg, Elfriede 56 kg, Elianti 54 kg, Elkana 55 kg, Grace 46 kg, Mauli 44 kg, Isma 45, Joshua 52, Lamria 49, Leonardo 43, Mosterio 48, Messi 46, Merici 62, Nicholas 44, Nova 45, Panca 68, Putra 50, Rio 58, Rizka 43, Rotua 46, Royani 51, Rosalina 52, Roy 58, Santa 58, Sylvia 48, Suterni 43, William 53, Jonah 55 kg. Halo, perkenalkan nama saya Grace Elisia Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, ada penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, kita akan mempelajari yang pertama kali penyajian data. Di sini data berat badan kelas 12 MIA 2 dalam satuan kilogram, ini kita sebut dengan data tunggal. Kita akan membuat data tunggal ini ke dalam distribusi frekuensi. Nah, untuk mencarinya yang pertama adalah kita akan mencari jangkauan. Jangkauan itu adalah simbolnya R. R sama dengan X max dikurang X min. X max itu adalah data yang tertinggi. Data yang tertinggi adalah 68. Kalau yang X min itu data yang terkecil itu 43. Kita kurangkan hasilnya adalah 25. Setelah kita mendapatkan jangkauan, kita akan mencari banyaknya kelas. Kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N itu jumlah atau banyaknya data tersebut. 1 ditambah 3,3 log. Kelas 12 MIA 2 itu berjumlah 35, maka log 35. Kita cari log 35, kita kalikan dengan 3,3, lalu kita tambah 1. Hasilnya 6,09 atau sama dengan 6,1. Kita bulatkan menjadi 6. Setelah kita mendapatkan banyak kelas, kita mencari interval, yaitu panjang kelas. I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya tadi 25, banyak kelasnya ada 6. Kita bagikan 25 bagi 6, hasilnya 4,16 atau sama dengan 4,2. Kita bulatkan menjadi 4 atau 5. Setelah kita mengetahui jangkauan, banyak kelas, dan interval, kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Data terkecilnya itu 43, intervalnya kita pakai 5, maka menjadi 47, 48 sampai 52, 53 sampai 57, 58 sampai 62, 63 sampai 67, 68 sampai 72. Kita mencari frekuensi data. Kita mencari frekuensinya dari data yang sudah ada. Kita cari berapa banyak 43 sampai 47. Ada berapa angkanya? Setelah saya cari, ternyata ada 12. Dan data 48 sampai 52 ada 7. 53 sampai 57 ada 9. 58 sampai 62 ada 4. 63 sampai 67 ada 1. 68 sampai 72 ada 2. Kita jumlahkan frekuensinya. 12 tambah 7 19, tambah 9 28, tambah 4 32, tambah 1 33, tambah 2 35. Datanya sudah benar karena jumlahnya ada 35. Kita masuk ke XI, di mana untuk mencari titik tengah itu kita jumlahkan berat badannya ini 43 tambah 47 dibagi 2, 45. Begitu juga seterusnya, 50, 55, 60, 65, 70. Untuk mencari sigma FPXI, kita mengalihkan frekuensi dengan titik tengah tadi. 12 dikali 45,
540. 7 dikali 50 350. 55 dikali 9 495. 60 dikali 4 240. 1 dikali 65 65. 2 dikali 70 140. Kita jumlahkan data ini. 540 ditambah 350 ditambah 495 ditambah 240 ditambah 65 ditambah 140. Totalnya 1830. Sedangkan untuk mencari F-kumnya, frekuensi yang pertama adalah 12. 12 ditambah 7 19. 19 ditambah 9 28. 28 ditambah 4 32. 32 ditambah 1 33. 33 ditambah 2 35. Jika F-kumnya sama dengan FI jumlahnya, maka datanya benar. Kan terbukti 35 F-kumnya, FI-nya 35, maka datanya benar. Kita masuk ke LI. 43 ini dikurang 0,5, maka hasilnya 42,5. Begitu juga seterusnya, 47,5, 52,5, 57,5, 62,5, 67,5. Kita sudah mengisi tabel distribusi frekuensinya, namun masih setengah. Kita masuk ke pemusatan data, yaitu kita mencari rata-rata, median, dan modus. Yang pertama kita harus mencari rata-rata. Rata-rata simbolnya itu X bar. Rumusnya sigma FI XI per N. Tadi kita sudah temukan sigma FI XI itu 1830. Dan N itu jumlah datanya, tadi 35. 1830 dibagi 35 hasilnya 52,285. Kita ngambil 2 desimal, maka 52,29. Kenapa 29? Karena ini sudah 5. Kita tambahkan 1, 8 tambah 1 9. Kita masuk ke median. Jika mencari median, kita cuma mencari Q2, namun di sini kita mencari Q1, Q2, Q3. Nah, Q1 itu 1/4 N, maka 1/4 dikali 35. Q2 itu setengah N, maka setengah dikali 35. Sedangkan Q3 itu 3/4 N, maka 35 dikali 3/4. 35 dibagi 4 hasilnya 8,75. 35 dibagi 2 hasilnya 17,5. 35 dikali 3 lalu dibagi 4 hasilnya 26,25. Hasilnya ini kita sesuaikan dengan F-kumnya. Q1 nya itu 8,75. Berarti dia berada di 12. Maka ini adalah Q1, Q2 nya 17,5. Dia berada di 19 ini. Maka Q2. Q3 nya 26,25. Dia berada di F-kum 28. Maka ini adalah Q3 nya. Oke, kita lanjut ke mencari Q1 nya. Untuk mencari Q1 sama dengan LI ditambah P per 1/4 N dikurang FK per F. LI-nya kita lihat dari sini. Tadi Q1 di data 43 sampai 47, maka LI-nya 42,5. Kita tulis 42,5 ditambah P itu panjang kelas atau interval. Tadi kita buat 5. 1/4 N itu tadi 8,75 dikurang FK-nya 0 per frekuensinya 12.
sama dengan 0,75 dikurang 0, 8,75 dibagi 12. Lalu kita kalikan dengan 5, ditambah dengan 42,5. Hasilnya adalah 46,145. Kita kan ambil 2 desimal, maka 46,15. Itu Q1. Kita mencari Q2. Sama aja, rumusnya itu LI tambah P setengah N kurang FK per F. Kita langsung masuk aja ya kan. LI-nya di data 48 sampai 52. LI-nya 47,5. Masukkan 47,5 ditambah 5. Tadi setengah N kan. Ini 17,5 dikurang FK. Datanya tadi di sini, tapi kita harus mengurangkan yang di atasnya. Ini adalah 12. Frekuensinya ada 7. Hasilnya 17,5 dikurang 12 dibagi dengan 7 dikali dengan 5 ditambah dengan 47,5, yaitu 51,428. Kita ngambil 2 di belakang koma. 51,43. Itulah Q2-nya. Lalu kita mencari Q3. Sama aja rumusnya, namun kita tengok LI-nya 52,5. 52,5 ditambah 5. Jadi Q3 ini 26,25 dikurang FK-nya 28. Namun kita kurangkan sama yang di atasnya, maka dikurang 19. Frekuensinya 9. 26,25 kurang 19 bagi 9 dikali dengan 5 ditambah 52,5. Hasilnya 56,527. Kita ambil 2 belakang koma. 56,53. Oke, kita sudah mendapatkan rata-ratanya. Kita checklist dulu. Kita mendapatkan Q1, Q2, Q3. Maka kita selanjutnya ke modus. Untuk mencari tahu dengan modus, kita harus melihat frekuensi mana yang paling sering muncul. Setelah kita ketahui ternyata 12. Inilah yang disebut dengan modus. Untuk mencari modus itu, mod sama dengan LI ditambah P per D1 per D1 tambah D2. Nah, D1 itu frekuensinya kita kurang. D1 frekuensi sebelum 12 ini kan nggak ada, berarti 0. Maka D1-nya itu 12, sedangkan D2-nya itu sesudah, berarti 12 dikurang 7, 5. Namun kan D1 tambah D2, berarti 5 ditambah 12, maka hasilnya 17. P-nya tadi 5 ditambah LI-nya berapa? Kita lihat lagi di tabelnya, 42,5. 42,5. 12 dibagi 17 dikali dengan 5 ditambah 42,5. Hasilnya 46,029. 46,029. Kita sudah mendapatkan modus. Nah, berarti kita sudah mengerti dengan penyajian data, pemusatan data. Di sini saya akan menambah tentang rataan kuartil, rataan 3, dan statistik 5 serangkai, desil 5, persentil 30. Kita mencari rataan kuartil. Kita singkat dengan RK sama dengan setengah Q1 ditambah Q3. Setengah Q1-nya itu 46,15 ditambah Q3-nya 56,53. Setengah, saya jumlahkan tadi hasilnya 102,68. 102,68 kali 1 tetap dibagi 2, hasilnya 51,34. Untuk mencari rataan 3-nya itu rumusnya 1/4 Q1 ditambah 2 dikali Q2 ditambah Q3. 1/4
Q1-nya 46,15, Q2-nya 51,43, setelah dikali 2 hasilnya 102,86, ditambah Q3-nya 56,53 seperempat. Total keseluruhannya yaitu 205,54. 205,54 dibagi 4 hasilnya 51,385. Untuk mencari statistik 5 serangkai itu seperti ini. Buat tabel. Q2-nya itu tadi 51,43. Q1-nya 46,15. 3-nya 56,53. Di bawah Q1 ada namanya X-min. X-minnya tadi kan data terendah 43, kita buat jadi 42,5. Sedangkan X-max-nya itu tadi 72, kita buat jadi 72,5. Kita mencari untuk dari LI-nya itu. Oke, kita ke rumusan masalahnya. Tadi rataan kuartil sudah ketemu, rataan 3 juga udah, statistik 5 serangkai juga udah. Kita masuk ke desil 5 dan persentil 30. Untuk mencari desil 5, pertama kita harus mencari kelas desil 5, yaitu 1 dikali n per 10. I itu adalah jumlah desil yang mau dicari, kan tadi desil 5, maka kita buat 5 dikali n kan jumlah data tadi, yaitu 35 per 10. 5 kali 35 dibagi 10 hasilnya 17,5. Kelas desil 5-nya itu berada di 17,5. Menurut datanya, maka desilnya itu berada di data 48,52. Maka rumus desilnya itu sama dengan LI ditambah P buka kurung 1 kali N per 10 hasilnya 17,5 dikurang frekuensi F-kum-nya yaitu 12 per frekuensinya itu ada 7. Setelah saya jumlahkan, maka hasilnya 51,43. Kita masuk ke persentil. Persentil 30. Untuk mencari kelasnya itu 30 dikali 35 per 100. Kalau desil tadi per 10, sedangkan persentil itu kali 100. Hasilnya 10,5. Nah, 10,5 kita lihat ke data F-kum-nya. Berada di data 43,47, di sinilah PI persentilnya. Maka rumusnya persentil 30 sama dengan LI ditambah P per I kali N per 100, yaitu ini 10,5 dikurang 0 karena F-kum-nya tadi kan 12, di atas F-kum kan nggak ada, di atas 12 nggak ada, maka itu 0 per frekuensi datanya itu 12, LI-nya itu 42,5, 5 105 per 12, 10,5 maaf per 12, maka 10,5 dibagi 12 dikali dengan 5 ditambah 42,5 hasilnya 46,88. Oke, desilnya sudah diketahui, persentilnya juga kita dapat. Oke teman-teman, kita sudah membahas penyajian data, pemusatan data, dan selanjutnya kita ke penyebaran data, yaitu ada simpangan rata-rata, ada ragam, dan simpangan baku. Kita masuk ke tabel distribusi frekuensinya yang udah kita kerjain tadi sebagian, yaitu XI dikurang X bar. Nah, XI itu adalah 45 dikurang X bar. X barnya itu 52,29. Hasilnya itu min 7,29. Karena ini mutlak, maka harus bernilai positif. Maka 7,29. Begitu juga seterusnya. 50 dikurang 52,29 min 2,29 maka menjadi positif karena mutlak. 55 dikurang 52,29
hasilnya 2,71. 60 dikurang 52,29 hasilnya 7,71. 65 dikurang 52,29 hasilnya 12,71, dan ini 17,71. Kita jumlahkan mutlak XI kurang X bar, hasilnya 50,42. Selanjutnya kita masuk ke XI dikurang X bar namun dikuadratkan. Tadi kan kita udah mencari XI dikurang X, hasilnya 7,29. Maka kita kuadratkan. Maka 7,29 dikali 7,29 hasilnya 53,14. Kita ngambil dari belakang koma saja. 2,29 dikali 2,29 5,24. 2,71 dikali 2,71 hasilnya 7,34. 7,71 dikali 7,71 hasilnya 59,44. 12,71 dikali 12,71 hasilnya 161,54. 17,71 dikali 17,71 hasilnya 313,64. Kita masuk ke sini sajalah. F nilai mutlak X dikurang X bar. Nah, X dikurang X bar sudah kita ketahui yaitu 7,29. Kita kalikan dengan frekuensinya yaitu 12. Hasilnya 87,48. Itu juga selanjutnya. 2,29 dikali 7 16,03. 2,71 dikali 9 24,39. 7,71 dikali 4 30,84. 12,71 dikali 1 12,71. 17,71 dikali 2 35,42. Ini kita totalkan semuanya. Totalnya 206,87. Kita masuk ke F X kurang X bar kuadrat. Tadi kita udah mencari X kurang X bar kuadrat, ini hasilnya kan. Kita tinggal mengalihkan ke frekuensi aja. Maka 53,14 dikali dengan 12 hasilnya 637,68. Itu juga seterusnya. Maka 5,24 kali dengan 7 36,68. 7,34 kali dengan 9 66,06. 59,44 dikali dengan 4 237,76. 161,54 dikali dengan 161,54. 313,64 dikali 2 627,28. Kita jumlahkan lagi datanya. Hasilnya 1767. Oke. Tabel distribusi frekuensinya sudah terisi semuanya. Namun, kita belum menyelesaikan tentang penyebaran data. Nah, yang pertama kita masuk ke simpangan rata-rata. Rumusnya itu adalah sigma F nilai mutlak X dikurang X bar per N. Nah, tadi total sigma F nilai mutlaknya itu 206,87. 206,87 per N tadi jumlah datanya yaitu 35. Hasilnya itu 5,91. Kita masuk ke S kuadrat yaitu ragam. Sigma F buka kurung X dikurang X bar kuadrat per N. Tadi kita udah jawab itu. Berapakah totalnya itu? Totalnya adalah 1767. 1767 per 35 sama dengan 50,49.
Dan yang terakhir adalah S, yaitu simpangan baku. Rumusnya adalah akar sigma F buka kurung X dikurang X bar kuadrat per N. S sama dengan akar. Tadi kan kita udah mencari sigma F X kurang X bar kuadrat per N, itu hasilnya adalah 50,49. Maka kita langsung aja simpangan baku ini sama dengan S sama dengan akar 50,49 sama dengan 7,11. Oke teman-teman, dari sekian banyaknya penjelasan saya, ternyata kita sudah menyelesaikan tugas kita semua, yaitu penyebaran data. SR-nya sudah diketahui, S kuadratnya sudah diketahui, sedangkan S-nya sudah diketahui. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan, teman-teman sekalian dapat memahaminya. Jika ada kesalahan yang saya perbuat, baik dari perkataan ataupun tindakan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Really, I don't see myself at home at this. She said, where'd you wanna